Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya CPNS Adventina Luye, Alimadia Keperawatan, peserta Latsar golongan 2, tahun anggaran 2024. Gelombang 4, kelompok 1, kesatuan dari Kesdam 6 Muluarman. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman saya yang luar biasa selama mempelajari materi Agenda 3, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Pembelajaran ini merupakan fondasi penting bagi kita sebagai CPNS untuk memahami peran, kedudukan, serta kompetensi digital yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara di era transformasi digital. Pengalaman dalam pembelajaran pada Agenda 3 ini dilakukan melalui dua metode yang saling melengkapi, sinkronus dan asinkronus. Yang pertama, secara sinkronus. Pada metode ini, saya berkesempatan berdiskusi langsung dengan tutor dan rekan-rekan CPNS. Proses ini menurut saya sangat interaktif, di mana kami sebagai CPNS menelaah kasus-kasus nyata dan melakukan refleksi terhadap pengalaman birokrasi. Kita dituntut untuk berpikir kritis terhadap bahan ajar yang merupakan living document atau dokumen dinamis yang terus diperkaya. Yang kedua, secara asinkronus. Dalam metode ini, saya mendalami materi secara mandiri. Dari sisi manajemen ASN, saya dapat mempelajari bahwa ada pergeseran paradigma yang besar, yang dimana memandang ASN atau aparatur sipil negara sebagai aset negara yang harus dikelola, dikembangkan, dan dihargai dengan baik. Sedangkan pada materi Smart ASN, substansi utamanya adalah literasi digital. Literasi digital di sini bukan hanya soal kecakapan menggunakan gawai atau yang biasa kita sebut dengan digital skill, melainkan mencakup 4 pilar. Yang pertama, digital skill. Yang kedua, digital etik. Yang ketiga, digital kultur. Dan yang keempat, digital safety. Banyak hal yang menyadarkan saya selama Agenda 3 ini. Yang pertama, fakta mengenai daya saing digital Indonesia. Ternyata berdasarkan World Digital Competitiveness Ranking, Indonesia berada pada urutan 56 dari 62 negara. Selain itu, skor rata-rata indeks literasi digital masyarakat kita masih di kisaran 3,3. Hal ini menyadarkan saya bahwa sebagai aparatur sipil negara atau sebagai ASN, kita harus menjadi motor penggerak literasi digital, bukan hanya menjadi penonton atau bahkan pasar di ekonomi digital dunia. Yang kedua, pentingnya sistem merit. Di sini saya semakin sadar bahwa manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN saat ini didasarkan pada objektivitas, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, atau gender. Hal ini memberi jaminan bagi kita semua untuk memiliki jenjang karir yang jelas berdasarkan prestasi, sekaligus membersihkan birokrasi dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, kesadaran akan rekam jejak digital. Setiap klik dan interaksi kita di internet meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Literasi digital mengajarkan saya untuk lebih waspada terhadap keamanan digital dan etika berinternet. Hal ini agar integritas kita sebagai aparatur sipil negara atau sebagai ASN tetap terjaga di ruang cyber. Lalu selanjutnya, rencana penerapan di tempat kerja. Setelah saya mempelajari Agenda 3, ada beberapa hal konkret yang ingin saya terapkan di tempat kerja saya. Yang pertama, penerapan profesionalisme dan etika. Saya akan melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN atau aparatur sipil negara. Yang kedua, penguatan keamanan digital atau digital safety. Di sini saya akan membudayakan penggunaan kata sandi yang kuat dan proteksi perangkat di unit kerja saya untuk melindungi data rahasia jabatan dan identitas digital. Yang ketiga, etika bermedia digital. Saya akan selalu menerapkan tata krama saat berkomunikasi dan berkolaborasi dalam jaringan, serta aktif memverifikasi informasi dalam memutus rantai hoaks.
Yang keempat, aktif dalam sistem informasi ASN. Di sini saya akan menyesuaikan data riwayat hidup dan kinerja saya secara berkala dalam sistem informasi terintegrasi. Hal ini untuk mendukung akurasi pengambilan keputusan di instansi saya. Sebagai penutup, menjadi ASN atau aparatur sipil negara bukan hanya sekedar menjalankan tugas rutin, tetapi tentang menjadi smart ASN yang adaptif dan profesional. Mari kita bangun birokrasi kelas dunia dengan melalui manajemen yang akuntabel dan literasi digital yang terampil. Saya, aparatur sipil negara, saya bangga melayani bangsa.